Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kampus tercinta Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan kepada mahasiswa Universitas Siliwangi, kira-kira mereka tahu gak ya apa sih perbedaan ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional? Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, Sobat Ekonomi Urbani, sekarang saya sedang berada di Fakultas Agama Islam, tepatnya di Prodi Ekonomi Syariah. Saat ini sedang ada salah satu mahasiswa ekonomi syariah nih. Kita tanya-tanya terkait perbedaan antara ekonomi syariah dan juga konvensional. Halo Kak, selamat siang. Siang. Boleh tahu namanya siapa dan juga prodi dari mana? Nama saya Nazla dari Prodi Ekonomi Syariah. Namanya Yanistiani dari Prodi Pendidikan Jasmani. Saya Renaldi dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Adnan Rifal Nugraha dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Kira-kira kakak tahu gak sih apa perbedaan antara ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional, Kak? Tahu dikit tapi. Ya, kira-kira apa sih Kak perbedaannya? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan dilihat dari transaksinya ya, kalau misalkan ekonomi syariah tuh lebih ke transaksi yang halal. Transaksinya itu udah sesuai syariat Islam. Dan sedangkan ekonomi konvensional itu transaksinya tuh belum tentu halal gitu tah. Terus banyak yang menerapkan bunga di ekonomi konvensional tuh. Dan seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan yang namanya bunga itu dilarang karena identik dengan riba bunga itu. Kurang tahu sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya, kalau ekonomi syariah itu lebih terpacu kepada syariat-syariat agama, terkhususnya Islam. Kalau konvensional tidak mengacu kepada kesana, jadi lebih banyak hal-hal yang dilarang di dalam Islam, seperti misalkan adanya riba ataupun hal lain sebagainya, seperti itu. Sebenarnya tuh ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah itu semuanya sama gitu, dimana dia mempelajari tentang perilaku manusia dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai suatu kebutuhan di tengah keterbatasan gitu. Tapi yang membedakannya di mana ekonomi konvensional itu lebih menjurus kepada dasarnya itu kepada filsuf barat gitu, di mana dari tokoh-tokohnya kita seperti Karl Marx dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan ekonomi syariah gitu, itu lebih didasarkan kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasul gitu, di mana itu mencapai falah gitu, di mana kebahagiaan itu tidak hanya untuk di dunia tapi harus bisa kebahagiaan sampai ke akhirat gitu. Hal tersebut kan kalau misalkan di ekonomi konvensional itu di mana kita yang penting kita bisa mendapatkan kapital sebesar mungkin tanpa ada unsur itu halal atau haramnya gitu. Kalau misalkan ekonomi konvensional, kalau misalkan di ekonomi syariah itu kita harus tahu gitu sumber pendapatan kita itu haram atau halal, berkah atau enggak gitu, karena itu menyangkut kepada nanti kita dipertanggungjawabkan di yaumul akhir seperti itu. Kira-kira kalau misalkan dibandingkan nih, kakak lebih milih ekonomi syariah atau ekonomi konvensional, Kak? Kalau menurut saya ya tentunya ekonomi syariah, terlebih lagi kan dari sisi keterbelakangan kita dari agama Islam gitu. Tentunya kita juga harus mendukung gitu ekonomi syariah kita. Dan juga yang ekonomi syariah sih. Kalau saya kan sebagai agama Islam ya lebih memilih kepada ekonomi syariah. Kalau memilih berarti harus ada pilihan gitu ya. Karena kalau misalkan sebenarnya tuh kalau misalkan kita mau milih antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional gitu, saya lebih memilih kepada ekonomi syariah gitu, dimana kita tahu bahwa Islam dihadirkan untuk bisa menjawab seluruh permasalahan yang ada di kehidupan gitu. Nah, tentunya Islam menghadir untuk bagaimana manusia bisa mencapai kebutuhannya dengan tidak mengesampingkan halal haram. Jadi dengan sistem Islam itu sangat bagus ya, dengan istilahnya itu dengan terstruktur sudah diatur. Ya, saya lebih memilih ke ekonomi syariah gitu sebagai kehidupan. Tetapi ketika saya memilih ekonomi syariah, tapi saya juga tidak bisa menghindari hal-hal yang istilahnya itu seperti sistem ekonomi konvensional gitu. Yang ya seperti itulah, karena
ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu sangat mirip, tapi yang membedakan itu bagaimana kita harus bisa memilih antara halal dan haramnya gitu, sumbernya itu kemana. Terus kira-kira sih menurut kakak ini mah, kira-kira masyarakat di Indonesia itu kenapa sih sulit banget menerapkan prinsip ekonomi syariah, Kak? Mungkin dari segi contoh nih, kalau misalkan dari marketnya ya, di ekonomi konvensional tuh udah banyak gitu yang mendukungnya tuh, kayak contoh bank-bank konvensional. Nah, tapi kalau misalkan di bank syariah mah cuman ada sedikit, kalaupun ada itu enggak setiap daerah itu ada gitu kayak bank syariahnya, contohnya gitu. Mungkin karena orang-orang tidak semua di Indonesia tuh apa namanya tuh kayak memperdulikan antara riba sama enggaknya kayak. Gitu. Nah, itu kembali lagi ke masing-masing masyarakatnya. Mungkin kalau orangnya yang berpegang teguh kepada prinsip agama akan lebih mengutamakan ekonomi syariah. Tetapi kalau misalkan dia pengetahuan agamanya kurang dan terlalu acuh terhadap agamanya, lebih memilih konvensional, seperti itu mungkin. Seingat saya gitu, kenapa di Indonesia sangat sulit, karena di Indonesia itu sudah terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional. Ketika ekonomi syariah ini hadir di tengah kebiasaan dari dulu-dulunya Indonesia itu menganut konvensional, sehingga untuk bisa mentransformasi hal tersebut, untuk bisa beradaptasi sistem ekonomi syariah Indonesia itu cukup sulit. Betul adaptasi jangka panjang gitu, karena mereka yang menganut ekonomi konvensional tidak mau gitu, kenyamanan mereka itu terganggu, sehingga untuk mengadopsi tersebut harus membutuhkan waktu yang lama gitu, dengan nanti pasti akan ada konflik atau permasalahan dari para penganut ekonomi konvensional. Ya tentunya itu menjadi satu tantangan gitu. Di tengah juga mungkin kesadaran umat Islamnya yang belum paham terkait ekonomi syariah ini gitu. Itu menjadi satu tantangan juga gitu, bagaimana sistem ekonomi syariah ini bisa diterapkan di Indonesia gitu. Di samping persaingan dan juga kesadaran umat Islamnya juga yang masih belum sadar gitu akan hal tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aris Nur Muiz dari Departemen Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Baik, saya di sini akan coba mengulas atau mengkaji mengenai perbedaan ekonomi syariah atau ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Sebelum membahas mengenai perbedaan kedua itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang disebut dengan ekonomi konvensional dan juga apa yang disebut dengan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional adalah sebuah teori ekonomi yang kaitannya dengan kebebasan, bergerak ke arah menuju pasar bebas atau perdagangan bebas di era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Selanjutnya mengenai ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sebuah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, mengkaji, dan pada akhirnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang ekonomi dengan cara Islami. Perbedaan yang mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah yang pertama dari sumber hukum atau sumber referensinya. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, atau dalam istilah lain disebut dengan hadis. Sedangkan ekonomi konvensional ini mengacu pada hal-hal yang bersifat kebebasan atau positivity. Itu dari segi sumber rujukannya. Dan yang kedua dari sumber tujuan atau sumber tujuannya. Tujuan daripada ekonomi syariah ini adalah untuk mencapai falah atau mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Dan juga kesejahteraan keadilan bagi rakyat. Sedangkan ekonomi konvensional ini hanya untuk mengacu pada kesejahteraan duniawi saja,
dan juga untuk memperoleh kekayaan secara individu. Dari segi kepemilikan, ada sedikit perbedaan juga. Ketika ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini, kepemilikannya itu merupakan segala bentuk kekayaan yang kita miliki adalah hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi konvensional adalah segala bentuk kekayaan yang dibebaskan untuk kita setelah kita memperolehnya. Jadi kalau ekonomi konvensional ini kita dibebaskan untuk menggunakannya apa saja tanpa adanya hal-hal yang dipertentangkan. Sedangkan menurut keuntungan, ketika ekonomi syariah ini mempunyai keuntungannya itu didapatkan dari bagi hasil, atau dalam istilahnya pengambilan keuntungannya itu dari persentase pendapatan. Sedangkan ekonomi konvensional keuntungannya itu didapatkan dari bunga, atau dalam istilah lainnya adalah riba, yaitu keuntungan didapatkan dari persentase modal. Inilah yang membedakan. Ketika konvensional adalah riba, itu sudah menjadi hal biasa. Padahal di dalam agama Islam justru riba itu, bunga itu sangat menjadi dipertentangkan atau malah jadi bertolak belakang. Dan dalam salah satu ayat juga dikatakan bahwa itu adalah sebuah keharaman. Dan dari segi prinsip daripada ekonomi syariah ini adalah goals oriented disiplin. Sedangkan ekonomi konvensional adalah untuk sectarity. Jadi ekonomi konvensional ini berprinsip pada konsep scarcity. Itulah perbedaan-perbedaan dari dua konsep sistem ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Oke, ketika saya ditanya memilih ekonomi syariah atau ekonomi konvensional, tentu jawaban dari secara pribadi saya adalah lebih memilih ekonomi syariah. Alasannya adalah kita selaku muslim yang mempunyai keyakinan bahwa setelah kehidupan di akhirat nanti kita akan ada kehidupan lagi. Jadi segala aktivitas kita, perilaku kita di dunia ini harus bisa menjadikan ladang pahala dan ladang ibadah. Jangan sampai segala bentuk aktivitas kita, muamalah kita, malah justru itu mendatangkan dosa dan nanti akan mendapatkan ganjaran siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi syariah itu sudah selaras sejalan dengan aturan agama Islam. Jadi ketika kita menyelenggarakan atau melakukan transaksi, muamalah, perilaku, aktivitas yang berlandaskan dengan agama Islam, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ada ekonomi syariah ini adalah ekonomi yang bersumber utamanya itu dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Jadi ini sudah sangat tepat ketika kita melakukan, apalagi dalam berbangsa Indonesia, ya, yang mayoritasnya dengan beragama Muslim. Ini harus bisa mengimplementasikan segala aktivitas ekonomi kita sejalan dengan agama Islam. Selanjutnya adalah ekonomi Islam ini adalah ekonomi yang menuntun kita untuk berperilaku adil, ataupun tujuan daripada tadi telah dibahas ekonomi syariah ini untuk mencapai kesejahteraan. Bahkan kata Allah dalam salah satu potongan ayat itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, di mana kata Allah secara eksplisit mengatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini ekonomi syariah ini telah mengimplementasikan ayat itu. Ekonomi syariah ini telah menghindari yang namanya riba. Sedangkan ekonomi konvensional, riba itu menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa. Ada juga di ayat lain Allah menegaskan bahwa dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 sampai 8, di sana yang mana intisarinya adalah kekayaan yang kita miliki jangan hanya berputar pada orang-orang kaya saja, tetapi harus menyeluruh kepada semua kalangan. Di sini ekonomi syariah yang mana menekankan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat, kesejahteraan rakyatnya, maka sebagai bentuk implementasi daripada ayat tersebut.
Nah, itulah kenapa saya lebih memilih ekonomi syariah. Karena selain kita untuk mengharapkan ridho Allah, ekonomi syariah ini adalah bisa menjadi ladang ibadah juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan dan keuntungan saja, tanpa memikirkan apakah itu bertentangan dengan agama atau tidak. Apalagi kita selaku muslim harus bisa melaksanakan muslim yang kafah, muslim yang menyeluruh menjalankan syariat agama Islam. Di Indonesia yang dengan mayoritas penduduk muslim dengan persentase hampir 80% di Indonesia ini adalah bermasyarakat beragama muslim. Seharusnya ini menjadi peluang bahwa di Indonesia bisa mengembangkan sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Tapi melihat faktanya adalah di lapangan sangat masih banyak masyarakat yang justru tidak mengimplementasikan sistem ekonomi dengan berlandaskan syariat agama Islam. Ini sangat disayangkan. Kalau menurut anatomi saya, ada beberapa gejala atau ada beberapa kendala yang mengakibatkan sehingga ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia ini belum bisa diimplementasikan secara maksimal. Yang pertama adalah masih kurangnya ada dukungan dari pemerintah yang secara optimal. Jadi pemerintah pada saat ini belum secara konsen 100% untuk mengembangkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam di Indonesia. Dan yang kedua adalah masih belum adanya regulasi, undang-undang yang mengikat secara sempurna mengenai hal itu. Ini adalah PR juga untuk pemerintah ketika ingin mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia ini, seharusnya telah dibuatlah sebuah undang-undang yang secara menyeluruh, undang-undang yang spesifik untuk mengatur tata kelola tentang ekonomi syariah. Dan yang ketiga, hasil pengamatan beberapa peneliti bahwa kesadaran masyarakat ini masih rendah terkait dengan ekonomi syariah. Masyarakat di Indonesia ini masih minim mengenai literasi ekonomi syariah, sehingga masyarakat ini lebih condong memilih ekonomi konvensional daripada ekonomi Islam. Itu dikarenakan masih lemahnya atau minimnya literasi mengenai hal itu. Nah, maka video ini juga sebagai ajang edukasi bagaimana ekonomi syariah ini sangat penting dilakukan daripada kita melakukan transaksi-transaksi ekonomi konvensional. Maka solusi ataupun atas kendala itu salah satunya yaitu pemerintah dalam hal ini harus bisa meningkatkan awareness ataupun preference mengenai ekonomi Islam kepada masyarakat. Selain daripada itu, pemerintah juga harus bisa membuat regulasi undang-undang yang kuat serta melakukan kerjasama dengan berbagai elemen, dengan berbagai pihak untuk mengembangkan ekonomi Islam. Karena sampai saat ini pemerintah justru malah bekerja sama dengan bank-bank konvensional misalnya dalam keuangan, ataupun pemerintah belum bisa konsen mengguide ya ekonomi syariah ini dengan lembaga-lembaga dunia. Ini menjadi salah satu permasalahan juga. Kenapa sih di Indonesia ekonomi Islam ini belum bisa terlaksana atau terimplementasi yang sempurna? Oke, teman-teman ekonom Robani, itulah sekilas mengenai kenapa di Indonesia ini belum bisa terimplementasi sistem ekonomi syariah oleh masyarakat. Semoga bermanfaat. Nah, itu dia Sobat Ekonom Urbani mengenai perbedaan antara ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.